Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan Ampek Baleh. Warisan dan pewarisan. Dengan terwujudnya individualisasi arato pada masyarakat adat Minangkabau, tercantum harto arato yang berasal dari arato pusako dan arato pencarian menjadi tidak begitu terlihat, kecuali oleh generasi penerima pertama yang masih dapat membedakan secara nyata walaupun indah dalam pemisahan. Akan tetapi bagi generasi kedua, arato-harato itu sadonyo akan menjadi warisan dan akan kian terkeping-keping apabila para anak dari pewaris bersangkutan melakukan pembagian dan mengambil bahagiannya masing-masing, semacam budel skeding dalam hukum kewarisan barat. Karena memang telah terbuka untuk dilakukannya pembagian arato dimaksud dan dibagi-bagikan kepada ahli waris dalam bentuk pemisahan. Harta itu indak lagi kolektif seperti halnya hukum warisan Minangkabau yang dikenal sebelumnya. Pada keadaan begitu, situasi kedudukan harta warisan pada masyarakat Minangkabau sudah identik pula dengan situasi kedudukan harta warisan dalam Islam, yang terhadapnya dapat diperlakukan ketentuan hukum pahit. Karena harta demikian telah termasuk dalam harta yang atasnya si pemilik yang tercantum namanya dalam buku tanah dapat bertasaruf disebabkan sudah bukan lagi arato kolektif seperti halnya arato adat Minangkabau. Yang menjadi persoalan tentulah bila timbul suatu kehendak dari Pramama atas semua lelaki orang Minangkabau untuk ikut mendapat bagian namanya sendiri sebagai pemilik dari bagian tanah pusako kaumnya. Setidak-tidaknya kehendak seperti ini akan dipandang aneh di masyarakat adat Minangkabau, meskipun bukan tak ditemukan dari kalangan nenek mama sendiri yang sudah memindahkan harta kaumnya kepada anak-anaknya dengan jalan ibah sepakai kaum. Yang demikian bukan suatu penyimpangan dari hukum adat Minangkabau, sepanjang memang dilakukan atas mupakai kaumnya. Ia masih dalam ruang kaidah baraliah pusako jo karilaan barasa adat jo kabanaran. Segi hukum dari memperseorangkan harta kaum sudah terpenuhi dan diwarisannya dapat ditundukkan pada kewarisan paraid. Disiko terlihat tawujud dari kaidah pokok hukum adatnya. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Tinggalai tentang praktek hukumnya, bagaimana tapiknya. Sayang, ada semacam kemalasan atau ketidakacuhan yang kurang apatetik di kalangan para ahlinya atau fungsionalnya, yaitu gini nan nampe yang dalam kurang imam, kati, bila dan malin, bagaimana mengembangkan secara tepat prinsip hukum kewarisan yang sudah disepakati sejak tahun 1952 di Bukit Tinggi Tasabui.
Mungkin perlu lagi dikemukakan bahwa titik temu prinsip hukum kewarisan Minangkabau masuk kini sudah berada dalam kesiapan untuk dijalankan secara paraid. Namun persoalan baru tetap ada, yaitu penafsiran menurut paham mano. Zahiriyahkah dalam hal itu temukan adalah semacam kesenjangan pikir dan kesenjangan dalam mengistibatkan hukum di antara para ahli itu sendiri.